Tidak banyak yang mengetahui bahwa pantai dan desa Sedari merupakan nama yang diberikan oleh Syekh Kudus Janapura, yang merupakan murid Sunan Gunung Jati, penyebar Islam abad ke-16. Nama Sedari berasal dari nama Dewi Sondari, putri dari Syekh Kudus Janapura, dan nama tersebut masih bertahan hingga saat ini. Berdasarkan penelusuran sejarah, nama Sedari berawal dari penyebaran Islam di pesisir utara Jawa bagian barat oleh Kesultanan Cirebon abad ke-16. Saat itu, tahun 1518 Sunan Gunung Jati yang menjadi Sultan Cirebon mengutus muridnya Syekh Janapura untuk membuka hutan belantara yang berada di dekat laut pesisir barat Jawa. Hutan belantara itu untuk dijadikan pedukuhan atau permukiman. Pedukuhan ini digunakan untuk pos pertahanan Kesultanan Cirebon dari pesisir barat. Pada awal abad ke-16, saat Sunan Gunung Jati menjabat sebagai Sultan Cirebon, ia mengutus seorang murid ke pesisir barat jauh dari wilayah Cirebon pada tahun 1518. Murid itu adalah Syekh Janapura yang berasal dari Kudus. Ia diberi misi untuk membuat pedukuhan atau pemukiman di hutan belantara dekat laut. Pedukuhan itu diyakini sebagai pos Kesultanan Cirebon di pesisir utara bagian barat Kesultanan Islam itu. Saat itu, Sunan Gunung Jati menyuruh Syekh Janapura untuk membuka hutan di wilayah yang kini disebut Pantai Pisangan hingga Sedari di Karawang. Setelah 10 tahun memimpin pedukuhan di Pisangan, dua putri Syekh Janapura dari Kudus datang berkunjung. Mereka adalah Dewi Sondari dan Andi dari Wangsayuda. Keduanya menetap beberapa tahun di sana. Saat dikunjungi kedua putria, Syekh Janapura mendapat misi menyebarkan Islam ke Sedari, yang saat itu dikenal dengan Tanjung Suung. Wilayah itu dulu dihuni oleh orang-orang pelarian Kerajaan Telaga. Syekh Janapura lalu mengislamkan orang-orang di sana dan membuat pedukuhan. Keberhasilan Syekh Janapura mengislamkan penduduk Tanjung Suung rupanya sampai ke Kudus. Untuk memperingati pernikahan putrinya, Syekh Janapura memberikan nama Sondari untuk pedukuhan di Tanjung Suung. Nama itu bertahan hingga kini. Warga asli di desa Sedari percaya, Syekh Janapura tinggal di Sedari hingga akhir hayat dan dimakamkan di dekat pantai Sedari. Menurut cerita keluarga, beliau meninggal pada tahun 1567. Ia pun dimakamkan di dekat pantai Sedari. Detik melihat makam itu terletak di dekat kolam, dikelilingi pepohonan mangrove. Jadi seperti itu ya guys, pemandangan tambak indah guys, cocok liburan sama keluarga gelear samak mawa tumbel petei jengkol goreng sambal peda jeung nasi hanet wah pedo pokonama. Menurut dia, sebelum ada jalan darat, para nelayan desa Sedari harus mengangkut hasil tangkapannya menggunakan perahu. Atau bahkan ada yang rela memikul ikan-ikan sepanjang ribuan meter agar bisa terjual ke penduduk desa lain imbuhnya. Benar saja, setelah akses darat terbuka, Desa Sedari berubah menjadi wilayah pertumbuhan ekonomi baru di wilayah utara Kabupaten Karawang. Hasil tangkapan ikan nelayan setempat bisa dengan mudah diangkut dengan menggunakan motor atau mobil. Di samping itu hadirnya destinasi wisata baru yang diberi nama Pantai Sedari, membuka lapangan usaha baru bagi warga sekitar dan tentunya dapat mendongkrak pendapatan asli desa.
Kini saatnya tugas pemerintahan desa merawat dan mengelola fasilitas yang ada dengan dukungan pemerintah daerah juga tentunya untuk terus membangun infrastruktur lainnya demi pengembangan desa Sedari. Tidak jauh berbeda dengan pantai lainnya yang ada di Karawang, Pantai Sedari memiliki karakter yang mirip dengan pantai lainnya di wilayah utara Karawang. Pantai yang landai dengan hembusan angin yang cukup kencang, ombak sedang dan warna air laut yang kecoklatan adalah ciri khas dari pantai ini. Namun jika dibandingkan dengan pantai lain yang ada di Karawang, Pantai Sedari ini memiliki keunggulan tersendiri. Kawasan mangrove dan bentangan tambak di sisi kanan dan kiri jalan menuju pantai menambah keindahan tersendiri bagi wisatawan. Harga tiket masuk pun terbilang cukup murah, cukup membayar Rp10.000 untuk sepeda motor dan Rp20.000 untuk mobil sudah termasuk penumpang. Bagi Anda yang menggunakan mobil agar berhati-hati ketika mulai memasuki jembatan pertama, karena akses jalan menuju pantai hanya bisa dilalui untuk satu mobil. Sangat sulit ketika bersimpangan dengan sesama kendaraan roda 4. Di beberapa titik tertentu memang disediakan area tunggu persimpangan, namun jika tidak ada petugas yang mengatur keluar masuk mobil berpapasan di tengah pun tak dapat dihindarkan. Perlu kesadaran dari masing-masing pengendara. Akses menuju lokasi Pantai Sedari terbilang cukup mudah karena hampir seluruh jalan menuju lokasi pantai ini sudah dibeton dan aspal. Hanya jaraknya saja yang cukup jauh dari kota sehingga bisa mencapai 2 jam perjalanan atau lebih. Rute perjalanan jika ditempuh dari Karawang adalah melalui Terminal Tanjung Pura lurus menyusuri Jalan Proklamasi menuju Rengas Dengklok. Setelah melewati Pasar Rengas Dengklok belok kiri ke arah pom bensin Cikangkung kemudian menyeberang jembatan ke kanan menuju Desa Kemiri dan lurus sampai menemukan kantor Kecamatan Jayakerta. Kemudian belok kiri, jembatan, menuju jalur Kertajaya, Bolang, Kutamakmur dan Pasar Citopeng. Dari Pasar Citopeng ambil arah kanan menuju Sri Kamulyan menuju arah Tambak Sumur sampai menemukan kawasan wisata hutan mangrove Sedari. Bentangan tambak dan mangrove tersebut adalah ciri bahwa Anda sudah memasuki wilayah Desa Sedari. Dari situ tinggal lurus sampai menemukan jembatan beton melengkung. Bagi yang membawa mobil mulai dari jembatan pertama inilah Anda harus berhati-hati karena meskipun jalan sudah dibeton tetapi akses jalan hanya bisa dilalui oleh satu arah kendaraan roda 4 sehingga agak kesulitan jika berpapasan dengan mobil lain.